Anda kembali menyaksikan program spesial Selamat Bertugas Prabowo Gibran, pemirsa. Saya akan langsung ke Ustadz Dasat Latif. Ustadz, kalau tadi kita mendengar ya, pidato dari Pak Prabowo ini berkali-kali begitu, beliau menyinggung mengenai Palestina. Nah, bagaimana Ustadz melihat sosok dari Prabowo dengan isi dari pidatonya tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin sampaikan. Yang pertama itu, ketika beliau dinyatakan pemenang pemilu, saya akhirnya mengucapkan Maha benar Allah ketika berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Pak Prabowo itu minta berdoa sejak 2014 minta presiden. Allah kabulkan di 2024. Ini pesan moral bagi kepala daerah yang bertanding nanti. Ketika kau kalah jangan menghasut masyarakat. Tetap pegang persatuan. Kalau kau kalah tahun ini, maju lagi kau 5 tahun yang akan datang. Kalah lagi, maju lagi. Ini pendidikan moral yang luar biasa bagi bangsa kita dari Bapak Prabowo. Kalau mau jadi kepala daerah, kepala negara, jangan berhenti bertarung. Tuh. Yang kedua, soal Palestina. Saya kira itu tadi wujud dari amanat konstitusi, di mana dijelaskan oleh konstitusi kita, Indonesia ikut serta memelihara perdamaian dunia. Itu menunjukkan Bapak Prabowo ini memang cerdas. Ya, saya beberapa kali mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato, saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Wow. Ini sudah yang saya tunggu ini. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ini dalam ilmu politik, saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik. Tapi bagi orang beragama, pencitraan itu kemunafikan. Dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain, pasti akan hina pada akhirnya. Maka saya berharap, ya Allah, Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir, ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah, ya. Dan hampir semua nabi itu melakukan perjalanan jauh. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam, yang kita kenal dengan Syria sekarang. Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Harus baca perkembangan dunia. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik. Memaki kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes, imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah, tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan, tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR, jangan kau diam. Caranya menegur kalau berjamaah, tidak dikatakan, "Oh imam salah kau." Tidak dipukul pantatnya, "Oh imam keliru kau." Tidak, tapi apa yang diucapkan? Subhanallah, Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama. Pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau ikuti, tegur, tetapi dengan tetap adalah ahsin kalamak, tuturkan tutur katamu yang baik. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita, ya Rasul, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?
mencerdaskan kumpulan bangsa. Bukan itu saja, tapi apa kata Nabi? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan saya berharap kepada para politisi, jangan ajarkan rakyat kita ini bertutur kata yang kasar, bertutur kata yang tidak etis. Karena anak-anak kita sekarang belajar dari politisi, belajar dari tokoh-tokoh. Maka kita berharap tunjukkanlah tutur kata yang baik. Dan saya berharap Bapak Prabowo memulai dari Bapak Prabowo. Kemudian setelah lihat pidato, andai saja saya boleh, mudah-mudahan Mbak Sarah bisa sampaikan ke beliau, itu Rasulullah pernah mengingatkan, kalau mau tegak ini negara ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau kita masih percaya agama, dan itu tidak ada pilihan, kita harus percaya agama. Kenapa? Kita sudah bikin ikrar Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul kita bukan negara Islam, tapi kita bikin deklarasi kita negara yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu agama mengajarkan sebagai orang Islam, sebagai pendakwah, satu kata Nabi, kalau mau tegak ini negara, adilnya para pemimpin. Adil itu tidak bisa dipisahkan dengan penerakan hukum. Adil itu bukan lisan, tapi adil itu adalah penegakan hukum. Negara akan kacau balau kalau hukum kita permainkan. Kenapa ada ribut-ribut di akhir kekuasaan rezim sekarang? Karena ada kecenderungan hukum ini dipermainkan. Saya belajar lihat negara Amerika, pergantian pemimpinnya, tapi apa yang tidak pernah berubah? Mereka menghargai hukumnya. Agama itu hukum. Tidak ada gunanya ada negara kalau tidak ada hukum yang ditegakkan. Maka saya berharap kepemimpinan baru ini, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Prabowo, tegakkan hukum seadil-adilnya. Insya Allah kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka rakyat pasti mendukung sepenuh dan tidak perlu kampanye 2 periode. Akan 2 periode otomatis kalau dia bermimpin dengan adil. Tepuk tangan yang boleh buat Ustadz dalam saat Latif. Kita boleh ke Coach Indra, Ustadz. Kita minta pandangan yang berbeda soal dunia sepak bola karena Prabowo begitu cinta dengan sepak bola dan punya niat untuk memajukan sepak bola kita, membawa timnas kita hingga ke Piala Dunia. Coach Indra, pandangan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala, Coach? Pertama, mewakili insan sepak bola, kami seluruh stakeholder sepak bola mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga tentu ke Pak Jokowi. Terima kasih banyak, karena zaman beliaulah satu-satunya negara di dunia yang punya instruksi presiden, yaitu instruksi presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Dan saya orang yang sangat yakin Pak Prabowo akan konsisten melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk sepak bola. Karena saya sendiri merasakan, saya kenal beliau pertama kali setelah Indonesia 22 tahun nggak pernah juara, eranya Evan Dimas, dan 2 bulan setelah itu kita mengalahkan Korea yang 12 kali juara Asia. Apakah beliau yang DM saya, nggak tahu apakah orang beliau, dan beliau di situ mengucapkan selamat, dan dia adalah orang yang suka dengan prestasi-prestasi anak muda. Oleh sebab itu beliau sekarang konsen dengan sepak bola. Beliau satu-satunya presiden mungkin dari zamannya Pak Soekarno yang sudah punya akademi sepak bola, yaitu Garuda Yaksa Football Academy, dan sekarang beliau sudah siapkan di Cilengsi, di tanah lahan 32 hektar, 8 lapangan sepak bola dan 1 hotel mungkin bintang 2 atau bintang 3, untuk nanti kita akan identifikasi dan scouting semua anak-anak terbaik yang ada di Indonesia ini, kita latih di situ. Apa artinya? Beliau memang benar-benar ingin menyiapkan generasi. Mungkin di semua bidang beliau konsen, tapi di sepak bola kami merasakan itu sendiri. Yang kedua, mungkin satu-satunya presiden yang sudah membuat kompetisi usia muda, yaitu Piala Prabowo.
Dan itu setiap tahun kita lakukan. Dan alhamdulillah setelah kemarin 32 tahun gak juara SEA Games, 6 presiden dan 8 pelatih asing dan lokal, izin Allah kita juara waktu itu. Dan saya umroh. Saat umroh beliau lewat staf beliau meminta saya hadir ke Qatar untuk belajar di Aspire, yaitu akademi terbaik di dunia, untuk diimplementasikan atau kita minta supervisi dari mereka hadir ke akademi kita di Cilengsi. Alhamdulillah orang Aspire sudah hadir, dan nanti kita janji kemarin begitu pelantikan, begitu akademi itu kita launching, dan kita akan cari semua anak-anak terbaik usia 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun. Komitmennya luar biasa Coach Indra. Sesaat lagi kita akan dalami hanya di program Selamat Bertugas Prabowo Gibran. Tetaplah bersama kami pemirsa.